Jadi kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan tentang pengimbasan guru belajar seri AKM oleh Bu Wiwi Ida Kusumaningrum SED MPD. Pada Bu Wiwi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dr. Randa Wijieni Mudirahayu MPD selaku PLT Kepala SMA Negeri 9 Semarang yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Semarang yang kami hormati pula, mohon izin untuk melaksanakan pengimbasan program guru belajar seri AKM Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Silakan sambil menikmati snack sama minum yang sudah tersedia, monggo, tidak apa-apa. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan AKM, asesmen kompetensi minimal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani Prabandari. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu ada program tentang guru belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti BIMTEK guru belajar dengan berbagai seri yang ada di laman belajar.kemendikbud.go.id. Untuk mendaftarkan, Bapak Ibu harus mempunyai akun SIM PKB. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal mengenai program guru belajar ini. Khusus untuk program guru belajar seri AKM, asesmen kompetensi minimal, ada beberapa angkatan. Jadi mulai angkatan 1 sampai angkatan 11. Ya, jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan yang belum sempat mendaftar bisa mendaftar di program guru belajar ini. Untuk tahapan terakhir, kalau kita sudah mengikuti BIMTEK guru belajar seri AKM ini adalah tahapan pengimbasan. Nah, ini dalam rangka pengimbasan Bapak Ibu agar semakin banyak Bapak Ibu yang belajar tentang seri AKM ini, sehingga memahami apa itu AKM sampai dengan berlatih membuat soal AKM. Tujuan dari program guru belajar seri AKM, di sini Bapak Ibu bisa melihat, yang pertama memahami konsep asesmen nasional. Jadi apa yang diterangkan Bu Ani tadi, itu sebagai bekal Bapak Ibu juga. Nanti di sini juga akan dijelaskan tentang asesmen nasional. Kemudian memahami bentuk pelaksanaan AN. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Kemudian yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Jadi AKM itu hasilnya tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi harus ditindaklanjuti. Dan yang keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Itu tujuannya. Kemudian, apa sih serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM ini? Yang pertama, lebih fleksibel. Jadi ini waktunya bisa Bapak Ibu pilih sendiri, apakah mau dikerjakan pagi, siang, sore, atau bahkan malam. Ya, jadi tidak harus kita di pagi hari, semuanya tidak. Jadi sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lebih mudah. Bapak Ibu lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, lebih kolaboratif. Bapak Ibu dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan
dari PKBM. Juga bila bisa belajar bersama-sama. Artinya Bapak Ibu misalkan bersama-sama mendaftar kemudian menjalankan atau melakukan BIMTEK seri AKM ini, bisa Bapak Ibu bersama-sama. Tentu saja dengan kesepakatan waktunya kapan gitu. Kemudian tahapan program guru belajar seri AKM itu ada 2 tahap setelah mendaftar Bapak Ibu. Tahap 1 yaitu BIMTEK. Sedangkan tahap 2 pengimbasan. Pada tahap 1 BIMTEK, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep AN, Asesmen Nasional. Kemudian konsep AKM, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM dalam kurun waktu selama 5 hari. Jadi BIMTEK-nya ini 5 hari, tapi kemungkinan berdasarkan pengalaman yang sudah saya laksanakan, tentu saja berbagi dengan tupoksi kita ya, itu 3 hari bisa selesai Bapak Ibu. Tes. Nggak bisa Pak. Mati. Mandek. Iya. Kemudian yang tahap kedua, Bapak Ibu, suara saya jelas ya, tanpa mic. Pengimbasan. Jadi peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi atau YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Jadi ini ada sertifikatnya dan piagam penghargaannya Bapak Ibu. Untuk BIMTEK-nya 32 jam. Ya. Untuk pengimbasannya apakah seperti ini? Tidak harus. Jadi Bapak Ibu secara langsung membimbing rekan lain untuk mengikuti program guru belajar ini secara langsung, kemudian divideokan, itu juga sudah cukup. Lulus. Ya. Kemudian apa serunya belajar bersama di program guru seri asesmen kompetensi minimal ini tadi sudah ya Bapak Ibu, saya lewati. Peserta program guru belajar seri AKM. Syaratnya yang utama adalah telah memiliki akun SIM PKB. Ya. Bapak Ibu yang masih baru atau belum mempunyai akun SIM PKB bisa mendaftarkan ini melalui cabang dinas. Cabang dinas itu yang menangani adalah Mas Ari ya. Mas Ari, silakan nanti kalau sudah bisa melapor ke Ketua MGMP masing-masing untuk dimasukkan ke komunitasnya. Jadi syaratnya harus memiliki akun SIM PKB ini. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti UKG tahun 2015 pasti sudah memiliki akun SIM PKB. Dulu namanya guru pembelajar GPO. Ya. Kemudian pesertanya itu semua guru SD, SMP dan SMA, SMK, itu yang pertama. Kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketiga, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. Keempat, semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Kemudian kelima, kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB. Dan keenam, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. Paket C, paket A, paket B itu ya Bapak Ibu. Nah, ini
tahapannya Bapak Ibu, tahap 1 BIMTEK, peserta adalah guru semua tadi. Tahap kedua pengimbasan. Nah, syarat untuk bisa pengimbasan peserta adalah guru atau kepala sekolah atau pengawas yang telah menyelesaikan tahap 1 BIMTEK dengan nilai minimal 70. Kalau belum bisa sampai 70, bisa mengulang kembali Bapak Ibu, bisa remedi mengulang lagi sampai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu, mungkin di grup sudah pernah ini saya sampaikan juga. Kemudian Bapak Ibu yang lain, Pak Fairuz itu juga sudah pernah menyampaikan. Pendaftaran dimulai dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Kemudian yang kedua BIMTEK-nya ada 11 angkatan. Kalau melihat dari jadwalnya, ini tanggal 22 Januari berarti sudah sampai angkatan 4. Saya mengikuti angkatan 1 Bapak Ibu, 4 sampai 8 Januari 2021 kemarin. Ini sudah angkatan 4. Bapak Ibu bisa mulai mendaftar yang angkatan 5 sampai 11. Monggo disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu yang kira-kira itu bisa. Gitu. Kemudian setelah BIMTEK baru pengimbasan. Pengimbasan itu dimulai 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Jadi dipilih waktunya pengimbasan kapan. Ini Bapak Ibu untuk jadwal pelaksanaan guru belajar seri AKM. Ada pendaftaran, BIMTEK 11 angkatan dan pengimbasan. Kemudian apa yang didapatkan oleh peserta program guru belajar seri AKM? Tentu saja pengalaman belajar yang seru, kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman tentang AKM. Yang keempat, sertifikat BIMTEK 32 JP. Kalau di angka kreditnya berapa Bapak Ibu? Angka kreditnya 1 dan piagam penghargaan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang GTT bertanya, ini apa digunakan ya sertifikat seperti ini? Digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang GTT kan juga pengen mempunyai sertifikat pendidik kan? Nah, itu syaratnya kan sekarang harus ikut PPG kalau sudah jadi guru Daljab. Yang sudah pernah diikuti oleh Pak Priyo ya Pak Priyo. Pak Priyo dulu ada portofolio Pak Priyo. Ada portofolio juga. Jadi kebetulan saya juga guru Pamong, Bu Kristiana juga, kemudian Bu Ani geografi, itu juga menilai portofolio Bapak Ibu. Portofolio itu berupa sertifikat-sertifikat yang pernah diperoleh, itu dinilai. Ya, dengan bukti fisiknya, sertifikatnya itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah tidak ada yang tidak digunakan, gitu. Tidak ada yang sia-sia, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian AKM, tentang AKM ini Bapak Ibu. Saya menyinggung sedikit tentang AKM. Tadi ini sudah disampaikan Bu Ani ya, komponen AKM itu literasi membaca dan numerasi. Jadi literasi membacanya berisi kontennya teks informasi, teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi. Kemudian evaluasi dan refleksi. Jadi sampai refleksi, sampai evaluasi ini ya. Kalau di taksonomi Bloom itu sampai C6. Taksonomi Anderson atau belum yang disempurnakan. Konteksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Jadi ini konteksnya. Bisa masalah personal, bisa sosial budaya, bisa saintifik. Kemudian numerasi, kontennya berupa bilangan, pengukuran, dan geometri. Ini jadi guru matematika ya, ini mengajarkan tentang bilangan, pengukuran, dan geometri. Data dan ketidakpastian. Data ini bisa matematika, bisa ekonomi, juga bisa ya. Aljabar, kemudian mapel-mapel yang IPA itu juga ada data. Kemudian proses kognitif, pemahaman aplikasi penalaran. Jadi sampai penalaran, kemudian konteksnya sama, personal, sosial, budaya, saintifik.
Nah, ini instrumen asesmen kompetensi minimum. Stimulusnya, soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam dengan elaborasi, tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus, multiple item dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Stimulus soal AKM memiliki unsur sebagai berikut: edukatif, ada unsur pendidikannya, kemudian inspiratif, seperti slogannya SMA 4 ya Bu, kemudian menarik, keterbaruan, itu stimulusnya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan stimulus yang zaman-zaman yang dahulu, peristiwa zaman dahulu, itu mungkin ya kurang ya, karena ini diminta yang keterbaruan. Kemudian bentuk soal, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, serta esai atau uraian. Ada 5 bentuk. Beda dengan UN ya Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu, ini contoh yang saya ambil dari laman Guru Belajar seri AKM. Jadi saya mengikuti ini, harus membaca ini dulu, contoh soalnya, kemudian nanti bisa membuat soal AKM. Itu ya, soalnya juga dibuat di situ, kemudian dijawab juga. Level pembelajarannya adalah level pembelajaran 1, teks fiksi untuk kelas 9 dan 10. Tadi Bu Ani menyampaikan, yang mengikuti asesmen nasional adalah kelas 11, karena materi yang dipakai adalah materi kelas 10. Itu ya. Contohnya ini saya baca Bapak Ibu, mungkin tidak begitu jelas dari Bapak Ibu. Judulnya Lilin Kecil dalam Sinar Kegelapan. Lilin kecil dalam sinar kegelapan, seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Ini sebenarnya yang baca Bu Rum ya, lebih puisi. Tapi nggak kelihatan ya Bu Rum, saya bacakan aja. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih. Menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embusan angin datang dan pergi, meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangkainya. Perlahan sinarmu redup dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Kini rinduku berujung pada bias-bias bayangmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka. 1000 sinar pun tak akan mampu menggantikanmu. Segala kenanganmu kini menyiksa kesendirianku. Dalam gelap ku coba melangkah sendiri, lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Ini stimulusnya Bapak Ibu berupa apa tadi, puisi atau apa Bu? Ya. Nah, kompetensi yang diukur menemukan informasi tersurat dalam kurung siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Pertanyaannya, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? A. Sinar lilin itu tidak banyak. B. Lilin itu membawa harapan. C. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. D. Langkah lilin itu laksana embusan angin. E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Mana Bapak Ibu? Karena ini di bold ya. Nggak kelihatan situ boldnya. Iya. Ya. Ini ya. Jadi kompetensi yang diukur tuh ini Bapak Ibu. Jadi setiap literasi membaca dan numerasi itu ada kompetensi yang diukurnya. Tergantung kalau ini menemukan informasi tersurat. Kemudian
soal selanjutnya, kompetensi yang diukur adalah mengidentifikasi, ya SMA Bu, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Soalnya adalah kalimat atau baris-baris di dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Nah, ini tinggal mencentang jawabannya Bapak Ibu. Kalimatnya, menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nah, termasuk imaji penglihatan atau perasaan atau pendengaran? Perasaan. Perasaan, dicentangnya perasaan. Dicentang. Karena ada centangannya, ya. Ini karena contoh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Imajinya apakah penglihatan, perasaan, atau pendengaran? Pendengaran. Kalimat yang ketiga, dengan mata tapi tak bisa melihatmu. Penglihatan, karena mata itu kan penglihatan ya. Ya, itu contoh soal literasi membaca dengan stimulus sastra. Kompetensi yang diukur tadi sudah saya sampaikan, ada 2 kompetensi yang diukur. Lah, soal selanjutnya Bapak Ibu masih literasi ya. Judul stimulus adalah Di Negeri Amplop, karangan Mustafa Bisri. Yang kaitannya dengan matematika. Kemudian isinya adalah di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur, memutuskan putusan yang tak putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Ini kompetensi yang diukur, menemukan informasi tersurat, sama dengan yang kedua tadi Bapak Ibu ya. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Makna dari kata amplop yang dimaksudkan oleh penulis adalah uang suap atau uang sogok. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu gampang ya, yang literasi membacanya. Sekarang yang numerasi Bapak Ibu. Ini contoh yang numerasi tingkat SMA. Level pembelajaran 1, numerasi kelas 10. Kompetensinya memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi kelas 10 ada trigonometri ya. Diberikan stimulus berupa gambar gunung Bapak Ibu. Gunung, kemudian ada orang memandang dari sudut ini. Sudut 30 derajat dan 60 derajat. 30 derajat itu memandang puncak gunung, 60 derajatnya memandang puncak kepulan asap. Jadi anak ini juga harus teliti menganalisis gambar ini. Kemudian soalnya, stimulusnya masih Bapak Ibu, Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat
tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula? Beri alasannya. Coba ini Bapak Ibu, lebih tinggi atau lebih rendah erupsinya? Bapak Ibu, terutama yang matematika di sini ada Pak Ganang tadi, saya lihat Pak Ganang di rumah. Pak Ganang? Iya Bu. Iya Bu. Ya. Bisa membaca ini contoh asesmen numerasi yang saya tampilkan? Bisa Bu. Bisa. Ya. Coba Pak Ganang, jawabannya apa Pak Ganang dan alasannya? Bisa. Wiwi, tanya. Wiwi, ada mau nanya Wiwi? Bentar Bu Andri, saya baru bertanya sama Pak Ganang. Silakan Pak Ganang. Oke. Tinggi yang mana? Ya, itu pertanyaannya akibatkan ada kesalahan pengukuran sudut ini. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Padahal yang ada di gambar itu 60 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula yang 60 derajat. Erupsinya kan ini tok. Rendah. Erupsinya ini tok kan? Ya, berarti lebih rendah kan? Ya, Bu ini menjawab lebih rendah. Pak Ganang, bagaimana Pak Ganang? Erupsi kan yang kepulan itu toh? Iya. Pak Ganang jangan lama-lama berpikirnya. Iya Bu. Ini Lebih lebih rendah. Berarti setuju dengan Bu Eni. Alasannya kenapa Pak Ganang? Karena sudutnya lebih kecil. Sudutnya lebih kecil. Bisa menggunakan perbandingan trigonometri, Pak. Ini kan di sini kan kompetensinya memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Bagaimana, Pak? Iya Bu. Karena kalau perbandingan besar panjang makin lebar sisi yang dibentuk. Ya. Sinus. Ya, pakai rumus sinus ya Bu Eni ya. Bisa naik miringnya diketahui kan? Iya. Ya, jadi Depan berapa? itu tinggi Gunung Sinabungnya kan 2.460 meter. Nah, Ya, ini coba kita tampilkan jawabannya ya. 30 derajat dengan tinggi 2.460 meter yang seharusnya adalah 50 derajat. Oh, ini yang ketinggian. Besar sudut sebanding dengan tinggi dengan salah. aturan trigonometri min X sama dengan T benar. per Saya sin bilangnya Y sin dulu. dengan X jarak pengamat dengan kaki gunung. Ini jawabannya Pak Ganang. Sebanding mau 50 derajat. Besar sudut sebanding dengan tinggi dengan aturan trigonometri. Ini yang dilihat adalah 30 derajat. Jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Kunci dari soal-soal asesmen kompetensi minimal numerasi contoh dari laman Kemendikbud. Ya, Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh-contoh yang lainnya dan berlatih membuatnya kalau Bapak Ibu mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Masih ada banyak kesempatan angkatan. Monggo untuk membekali anak kita menghadapi asesmen nasional. Tadi kan disampaikan Bu Ani ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru sekalian. Kalau Bapak Ibu guru memahami apa itu AKM, insya Allah nanti dalam pembelajarannya juga mengedepankan penalaran tadi ya. Jadi tidak menggunakan lagi hafalan, itu sudah tidak dipakai lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang pengimbasan
program Guru Belajar seri AKM. Untuk prakteknya, misalkan Bapak Ibu habis ini mau praktek daftar dulu, kemudian mendaftar angkatan berapa, atau bahkan sudah mau mulai mengikuti ini angkatan kelima ya yang terdekat, monggo nanti bisa secara langsung bersama-sama kita laksanakan untuk BIMTEK-nya ya. Untuk pengimbasannya nanti juga bisa bersama-sama, jadi saling memberikan pengimbasan gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk anak-anak didik kita. Dan asesmen nasional dilaksanakan Maret ataupun September tetap harus kita siapkan ya, tetap siap gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Masya selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Wiwi yang telah memberikan kami banyak sekali informasi terkait AKM. lanjutan dari tadi yang diberikan oleh Bu Anitra Benderi. Semoga dengan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini, kita bisa belajar banyak hal dan bisa kita terapkan ketika nanti di pembelajaran. Amin. Amin. Sudah. Bentar tadi Bu Andri, maaf Bu Andri, kelupaan tadi bagaimana Bu Andri, mau tanya apa? Iya, mau tanya. Itu setiap angkatan berapa orang tuh Bu yang ikut BIMTEK? Tidak dibatasi Bu, tidak dibatasi, asal bisa mendaftar kemudian memilih angkatan yang dikehendaki, tidak dibatasi Bu Andri. Oh gitu, banyak ya kan nasional itu. Apa Iya. itu wajib hukumnya? Apanya guru muda saja? Apa sih nom wes yang tua ngalah dulu maksud? Ya, ya kalau dari Bu Eni mungkin wajib ya Bu. Atau kalau sunnah pun sunnah mu'akadah. Katanya Pak siapa? Pak Hamim itu sunnah yang mendekati wajib ya Pak. Jadi gitu Bu. Ya oke ya. Mas saya gasing nom dulu, nanti sing tuwa ki ngalah ngono lho. Keri-keri tuwa nih keri-keri gitu mau saya. Kan langkahnya masih panjang yang muda. Terima kasih. Pensiun Bu, bareng aku. Ya Bu Andri, terima kasih. Sing nom. Terima kasih Bu Andri atas pertanyaannya. Jadi kita juga tahu ternyata tidak ada pembatasan kuota, siapa saja boleh ikut berapapun jumlahnya. Baik ASN Baik maupun ASN non maupun non ASN. ASN. Jadi kami yang teman-teman GDP juga bisa Semangat. kegiatan. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kita tutup acara atau kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya selaku MC undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang di rumah. Terima kasih. Kami. Reni, terima kasih. Gunapi.